Hai, selamat datang kembali di Nonton Lagi Channel. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di episode kali ini kita akan membahas salah satu episode SpongeBob yang paling memorable. Bersiaplah. Episode SpongeBob apa sih yang bener-bener kalian ingat? Pada dasarnya semua episode SpongeBob itu emang memorable banget gak sih? Khususnya di season 1 sampai season 4. Kayak per episodenya itu ada aja 1-2 momen yang bikin kita inget sama episode tersebut. Nah, hari ini kita bakalan bahas episode yang ada di season 2 berjudul Pancakes. Buat kita pribadi, ini adalah salah satu episode SpongeBob yang lucu, terbaik, dan tersedih. Karena ya, seperti yang kita tahu, untuk pertama kalinya Squidward bisa tersenyum dengan bahagia dalam ending episode ini. Dan tidak lupa dengan rangkaian jokes lucu saat Squidward membentuk tim marching band-nya sendiri. Rupanya bukan hanya kita yang menyadari bahwa episode ini adalah salah satu episode yang terbaik. Jika kita lihat di situs IMDb, kita bisa melihat ratingnya yang luar biasa tinggi untuk sebuah television show, apalagi ini kartun. Ratingnya mencapai 9,7. Ini sih udah sempurna banget kali ya. Jadi, apa yang membuat episode ini begitu spesial, bahkan di berbagai situs mendapatkan rating yang begitu tinggi? Nah, hari ini kita akan bongkar rahasia di balik kesuksesan episodenya. Tapi seperti biasa, sebelum kita bongkar rahasianya bersama, tekan tombol like, share, dan komen jika kalian suka video ini, tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini. Oke, ini dia teori film lainnya, episode spesial SpongeBob Pancakes. Jadi apa yang membuat episode ini begitu spesial? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita harus tahu dulu apa yang sebenarnya terjadi dalam episode ini. Pancakes menceritakan tentang Squidward yang... BTW, kita bahas Squidward mulu deh. Judulnya teori SpongeBob, tapi yang dibahas Squidward. Tapi nggak apa-apa, toh Squidward emang tetangganya SpongeBob banget kan, jadi ya balik lagi deh ke yang tadi. Pancakes menceritakan tentang Squidward yang berbohong pada rival satu-satunya yaitu Squilliam. Pada saat itu, Squilliam meminta Squidward untuk menggantikannya tampil di panggung ternama, yaitu Bubble Bowl. Squidward harusnya tahu bahwa itu hanyalah akal-akalan Squilliam saja untuk menunjukkan kesombongannya dan membuat Squidward kesusahan. Namun apa daya, Squidward malah termakan oleh akal bulusnya Squilliam dan ia mengatakan bahwa dirinya juga memiliki band yang bisa tampil di panggung impiannya itu. Squidward pun harus mencari cara bagaimana supaya dia bisa dengan segera mungkin bisa membentuk tim marching band. Dengan menempelkan selebaran flyer tentang perekrutan marching band, tim itu pun terbentuk di mana semua anggotanya tidak ada yang berpengalaman di bidang musik. Banyak kejadian lucu dan ikonik selama proses mereka latihan. Menjelang akhir episode, Squidward pun menyerah karena tidak bisa membuat tim marching band-nya sendiri. Namun ternyata ia dikejutkan dengan teman-teman timnya yang berhasil membuat sebuah penampilan yang spektakuler hingga membuat Squilliam hancur. Bagian ketika mereka bernyanyi dan menampilkan kemampuannya adalah bagian terbaik. Karena selain lucu, kita bisa melihat akhirnya Squidward bisa merasakan kebahagiaan. Sejak awal, episode ini memang berfokus pada Squidward. Dan satu hal yang membuat episode ini begitu spesial dan menarik adalah para kreator mengambil langkah yang tepat di mana Squidward dibuat sebagai karakter protagonis. Seperti yang kita ketahui bahwa Squidward adalah salah satu karakter di universe SpongeBob yang cukup lovable selain Patrick, Sandy, dan karakter lainnya. Memang, dalam sebagian besar episode, Squidward selalu digambarkan sebagai karakter antagonis, karakter yang selalu menghalangi SpongeBob untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Apa yang dilakukan oleh SpongeBob pasti bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh Squidward. Ketika SpongeBob tidak peduli dengan dirinya sendiri, Squidward malah menjadi sosok yang sangat perhatian pada SpongeBob. Ketika SpongeBob impulsif, Squidward menjadi karakter yang anxious dan cautious. Pokoknya mereka selalu berlawanan dalam berbagai macam situasi. Di sisi lain, dalam universe ini, Squidward digambarkan sebagai sosok yang egois dan suka membuli, yang sebenarnya itu disebabkan karena kejengkelannya. Dia merasa jengkel saat berhadapan dengan SpongeBob dan Patrick, dia merasa jengkel atas perlakuan bosnya yang serakah dan tidak manusiawi, ditambah lagi dia harus tinggal di Bikini Bottom yang literally masyarakatnya itu agak aneh gitu. So, banyak dari kalian yang merasa bahwa Squidward itu adalah karakter yang paling realistis dan sangat relate. Tapi, apakah kalian benar-benar mengenal Squidward?
Nah, kita akan kupas lebih dalam terhadap karakter satu ini dilihat dari kacamata psikologi dan sosiologi yang nanti kita akan tahu siapa Squidward sebenarnya berdasarkan apa yang ada dalam episode Ben Geeks ini. Stay tune terus karena ini sangat menarik. Dalam beberapa kesempatan, Squidward adalah the real antagonis. Ya, seperti yang disebutkan sebelumnya, Squidward selalu menentang apa yang dilakukan oleh SpongeBob, sehingga kita tidak jarang menunggu karma apa yang akan dialami oleh Squidward atas perlakuannya kepada SpongeBob di setiap episode. Namun dari sekian banyak hal-hal buruk yang dia lakukan atau sifat negatif yang menempel dalam dirinya, satu hal yang paling menonjol dari dalam Squidward adalah bahwa dia selalu merasa lebih unggul dari siapapun. Ia merasa paling pintar dan paling memahami arti seni. Pokoknya si paling deh. Nah, ternyata dalam kacamata psikologi, kondisi ini disebut sebagai superiority complex. Psikiater atau para psikolog sebenarnya belum mengklasifikasikan hal ini ke dalam gangguan mental. Namun yang pasti adalah kondisi semacam ini bisa membuat orang lain merasa tidak nyaman berlama-lama dengan orang yang selalu merasa lebih unggul. Squidward selalu merasa lebih unggul dari semua penduduk Bikini Bottom dalam setiap kesempatan. Padahal faktanya, ia tidak jauh berbeda dengan apa yang ada dalam diri SpongeBob dan Patrick. Ia sangat senang ketika dipuji atau mendapatkan afirmasi bahwa dirinya memang memiliki kecerdasan di atas penduduk Bikini Bottom lainnya. Hal ini membuat kita sebagai penonton terkadang merasa bahwa Squidward ini tidak layak menjadi panutan. Jiwa superiority yang ada dalam diri Squidward mampu membuat siapapun muak. Istilah superiority complex pertama kali dikemukakan oleh seorang psikolog bernama Alfred Adler di awal abad ke-20. Alfred mengatakan bahwa superiority complex adalah sebuah perilaku di mana seseorang mempercayai bahwa dirinya lebih baik dibandingkan dengan yang lain. Orang seperti ini percaya bahwa kemampuan dan apa yang dicapainya telah melebihi kesuksesan orang lain. Oke, menurut psikolog, orang-orang dengan kecenderungan superiority sebenarnya tidak membahayakan orang lain. Mereka hanya membutuhkan pengakuan bahwa diri mereka memang lebih unggul dibanding yang lain. Satu hal yang biasanya dilakukan oleh penderita superiority complex ini adalah biasanya mereka selalu berbohong. Tentu saja, mereka akan mengatakan apapun supaya kedudukan mereka bisa lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. Dalam opening episode Ben Geeks ini, Squidward melakukan hal yang dimaksud. Di saat Squilliam memintanya untuk tampil di Bubble Bowl, Squidward berbohong bahwa dirinya memiliki tim marching band yang lebih baik daripada Squilliam. Pada akhirnya kebohongan itu, Squidward mendapatkan batunya. Dia kelelahan, jengkel, muak karena harus mendapatkan tim marching band yang sulit untuk dilatih. Dalam opening tersebut kita paham bahwa Squilliam menelpon Squidward hanya untuk mengejeknya saja. Squilliam ingin memberitahu Squidward bahwa dirinya akhirnya menjalani hidup yang diimpikan oleh Squidward. Ini adalah jebakan yang dibuat oleh Squilliam supaya Squidward bisa dipermalukan di hadapan banyak orang. Dalam scene ini ditunjukkan ketidakmampuan Squidward untuk melawan Squilliam. Oleh sebab itu dia terpaksa untuk berbohong. Ternyata, sesuperiornya Squidward, dia masih tetap merasa lebih rendah dibandingkan dengan Squilliam. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Alfred Adler, di mana ia mengatakan bahwa sebenarnya sifat superiority complex yang ada dalam diri seseorang digunakan untuk menutupi inferior atau kekurangan yang ada dalam diri individu tersebut. Dan itulah sebabnya mengapa Squidward terlihat sangat arogan, merasa lebih unggul daripada orang lain, karena sebenarnya dia memiliki banyak kekurangan yang ada dalam dirinya. Dilansir dari harleytherapy.com tahun 2019, orang dengan kecenderungan superiority complex sebenarnya berhadapan dengan rasa tertekan setiap harinya. Entah karena memikirkan ekspektasi yang diberikan pada dirinya, atau karena ia sibuk memikirkan bagaimana caranya menutupi kekurangannya itu. Dan dari sinilah kita bisa memahami dari mana datangnya sikap superiority complex yang dimiliki oleh Squidward. Oke, ini bagian yang sedih sih. Kayak pas nulisnya aja tuh kita kayak ngerasa kasihan gitu sama Squidward. Berdasarkan data yang kita peroleh, Squidward itu bertemu dengan Squilliam pertama kalinya itu di masa SMA, di sekolah khusus band atau musik. Squidward memang dari awal bukan siapa-siapa, bahkan berdasarkan wiki fandom, Squidward itu udah kerja di Krusty Krab pas dia masih SMA itu untuk membiayai semua kebutuhan hidupnya. Hingga ia bertemu dengan Squilliam Van Season. Dari namanya aja kita udah paham bahwa Squilliam ini adalah anak keturunan orang kaya. Dia memiliki segalanya, bahkan hal ini pun yang membuat Squilliam lebih terkenal di SMA-nya dibandingkan dengan Squidward.
Kita nggak tahu ya apakah semua cumi-cumi atau gurita di universe ini tuh sifatnya emang arogan, tapi ya ternyata Squilliam tuh semasa SMA emang sama juga. Dia sombong, superior, merasa dirinya lebih baik dibandingkan dengan murid yang lainnya. Squilliam kerap merendahkan orang lain, khususnya Squidward, karena ia hanya seorang pegawai di sebuah restoran kecil di Bikini Bottom. Di sisi lain, Squidward juga merasa iri dengan apa yang dimiliki oleh Squilliam. Ia ingin menjalani kehidupan seperti yang dijalani oleh Squilliam. Namun apa daya, dia nggak mampu. Ia terus direndahkan oleh Squilliam hingga akhirnya Squilliam menjadi musuh bebuyutannya. Setelah lulus SMA, bisa kalian tebak, kehidupan masih belum berpihak pada Squidward. Karena ternyata setelah lulus pun, Squilliam tetap lebih sukses dibandingkan dengan Squidward. Nah, mungkin dari sinilah sifat superiority itu muncul dalam diri Squidward. Setelah lulus, ia bersyukur karena tidak akan terlalu sering berhadapan dengan Squilliam. Namun tentu saja, pengalaman yang telah ia alami selama masa SMA akan membekas dalam dirinya. Ia tidak mau lagi dipandang rendah oleh siapapun seperti yang dilakukan oleh Squilliam terhadapnya. Ia pun menanamkan keyakinan dalam pikirannya bahwa dirinya bisa lebih unggul dari siapapun. Semua itu dilakukan semata-mata untuk menghindari beragam perlakuan tidak mengenakan jika ia direndahkan oleh orang lain. Hal ini dilakukan semata-mata untuk menutupi kekurangannya bahwa dirinya memang ternyata telah gagal dan tidak bisa sesukses Squilliam. Pada akhirnya, apa yang kita rasakan dalam opening episode Band Geeks ini adalah rasa empati terhadap Squidward. Ternyata di balik kesombongan yang selalu terlihat dalam diri Squidward ada perasaan takut, cemas, iri, dengki terhadap Squilliam. Squidward hidup di antara bayang-bayang Squilliam. Perlu kalian catat bahwa episode ini adalah episode yang memperlihatkan Squilliam fansism untuk pertama kalinya dalam serial SpongeBob. Jadi kita sebagai penonton kayak dikasih perasaan, wah ternyata Squidward punya anxiety dan rasa insecure juga gitu. Di episode sebelumnya ia terlihat sangat superior, namun di episode ini nampak sebaliknya. So, ketika Squidward direndahkan oleh Squilliam, kita merasa empati padanya. Lebih lanjut, di sini ia menjadi karakter protagonis di mana ia berusaha untuk mengarahkan penduduk Bikini Bottom untuk bermain musik dengannya. Squidward diberi tantangan apakah ia bisa mengalahkan Squilliam kali ini. Ia berusaha dan semua ini dilakukannya sebagai pembuktian bahwa dirinya itu worth something, ada sesuatu yang berharga dalam dirinya. Ide bahwa Squidward pada akhirnya bisa sukses mengalahkan Squilliam dengan tim marching bandnya adalah ide yang cemerlang karena kita tahu bahwa Squidward adalah seorang musisi yang mediocre. Tapi di sini ia akhirnya berhasil mewujudkan mimpinya untuk membentuk grup musik yang handal. Sebuah mimpi yang ia dambakan sejak SMA dan baru kesampaian di episode Band Geeks ini. Jadi episode ini tuh sebenarnya menceritakan tentang mimpi, tentang melampaui batas kemampuan dan ekspektasi. Semua orang tentunya memiliki mimpi dan diberikan tantangan yang berbeda-beda sehingga kita perlu effort untuk menggapai mimpi tersebut. Oleh sebab itu, kenapa ending episode ini begitu satisfying? Karena selain lagu Sweet Victory dari David Glen Eisley, kita akhirnya bisa melihat Squidward bahagia. Kayak beneran bahagia. Bahagia yang bukan karena dia merasa paling superior atau merasa paling benar, tapi bahagia yang sudah ia dambakan dari dulu. Kebahagiaan yang sejak awal Squidward bangun dengan susah payah. Squidward akhirnya bahagia untuk pertama kalinya. Dan yang lebih mengharukan adalah para pemain band itu adalah teman dan tetangganya yang Squidward benci. Namun mereka tetap melakukannya tanpa pamrih. So, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari pembahasan kali ini? Ya nggak tahu, kok tanya saya. Oke guys, itu dia teori film lainnya episode SpongeBob Band Geeks. Ayo loh, yang merasa dirinya superior harus hati-hati karena selain bikin capek diri sendiri, tapi bikin jengkel orang lain juga. Harus diubah tuh. Terima kasih karena telah menonton video kami hingga akhir. Luangkan waktu untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini. Mari terhubung lebih dekat dengan cara follow kami di Instagram dan TikTok di @nontonlagichannel untuk mendapatkan info dan rekomendasi film terbaik. Dan jangan lupa Creepy Crime Case kini hadir di Spotify. Sampai jumpa di episode Nonton Lagi Channel berikutnya.